nangis, Mama Mesa malu duduk di bawah. Di mana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu, Bu. Saya bilang Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Dalam silet Hot and Viral kali ini, jika kematian artis Sandi Permana melibatkan dugaan sakit hati dan dendam, maka motif sakit hati justru membuat balita mendulang nasib tragis meregang nyawa di tangan kedua orang tua kandungnya sendiri. Ya, berawal dari geger warga Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menemukan jasad seorang anak kecil yang dibungkus kain sarung di dalam sebuah ruko kosong pada tanggal 6 Januari 2025. Warga semakin heboh curiga ketika menemukan sejumlah tanda luka pada tubuh anak yang biasa mengamen dan meminta-minta bersama kedua orang tuanya yang berprofesi sebagai pengemis tersebut. Pasalnya, pagi sebelum ditemukannya jasad bocah kecil itu, seorang warga bernama Suhadi bertemu dengan kedua orang tua bocah tersebut melakukan pergerakan mencurigakan, yang ujungnya mengejutkan. Bocah yang malam harinya masih terlihat beraktivitas, siangnya ditemukan tak bernyawa. Ditinggalkan begitu saja dalam bungkusan kain sarung di sebuah ruko kosong. Sini lokasi dia tempat dia tidur, sini dia tidur dengan keluarganya tuh bertiga sama anaknya. Nah ini kalingan sini nih, kalingan kan nggak kelihatan nih dia kalau tidur sini kalingan. Saya tidak tahu kalau penyiksaannya mah, saya hanya lihat dia membungkus, udah dibawa ke sana kan istrinya tuh antap intip tuh ngeliatin tuh. Saya dari sana sekitar jam 6:30 kurang lah, kurang dikit. Nah saya lihat situ istrinya begini-begini, dan nggak lama lakinya membopong begini nih, anaknya dibawa ke dalam. Nah cuma itu aja saya lihat. Saya taunya pas Pak Jajuri nih ngobrol, ketemu sama saya ngobrol, dia katanya ketemu di sana sekitar jam 9. Jam 9-an ya? Jam 9 kurang lebih ketemu ngomong sama saya, dia lihat kedua orang tuanya tanpa anaknya. Nah saya kaget kan, kok nggak ada anaknya? Udah jangan-jangan saya tadi pagi yang saya lihat itu, yang dibungkus itu, ini dibawa masuk. Nah makanya saya sama dia, saya cek bertiga tuh, sebenarnya yang ngecek bertiga sama teman saya Jamal. Nah saya buka ruko bertiga tuh. Ketemulah di situ. Anak itu sudah terbungkus kaku dengan kain sarung hitam terbungkus, jari kakinya aja yang kelihatan. Terbungkus kaku dengan kain sarung hitam terbungkus, jari kakinya aja yang kelihatan. Di luar ada faktor mungkin ya, ada faktor kejiwaan juga bisa jadi sih kalau sampai kayak gitu ya. Jadi buat gua ada kejadian kayak gitu ya, semoga tidak ada lagi lah kejadian-kejadian yang malah tidak menjadi contoh yang baik buat masyarakat. Ya sangat kasihan pastinya. Aku benar-benar kalau kayak begitu aku sangat sedih sama anak yang nggak berdosa, yang akhirnya menjadi korban gitu. Sontak saja nasib bocah malang itu pun mendulang geger hingga menjadi viral. Mengulik nurani setiap orang, terutama netizen, bagaimana seorang anak yang seharusnya dilindungi tersebut bisa meninggal dengan kondisi mengenaskan. Jawabnya pun mengejutkan. Setelah viral hingga mendapatkan perhatian serius penyelidikan pihak kepolisian, terungkap bahwa bocah berinisial RMR tersebut dibunuh oleh kedua orang tuanya karena sakit hati. Pasalnya, RMR yang baru berusia 3 tahun muntah di sebuah minimarket hingga membuat kedua orang tuanya ditegur oleh karyawan minimarket. Ironisnya, gara-gara sakit hati ditegur, RMR pun mendapat perlakuan keji sebagai pelampiasan dari orang tuanya yang saat menyiksa anaknya itu sambil menghirup uap lem untuk mendapat efek mabuk alias mabuk lem. Sebuah perbuatan keji yang membuat ST dan sang istri dijerat pasal berlapis tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
pelaku melakukan perbuatan, yaitu para tersangka melakukan tindak pidana tersebut karena kesal ataupun emosi terhadap korban. Tersangka ditegur oleh karyawan di sebuah minimarket karena korban muntah di teras minimarket. Kemudian para tersangka mengeroyok dan menganiaya korban. Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak ini dijerat dengan ancaman maksimal selama 15 tahun. Sedangkan untuk pasal pengeroyokan, pasal 170 diancam paling lama 12 tahun. Ya, kita kan nggak pernah tahu kehidupan orang kayak gimana ya. Cuman kalau belum siap, mending nggak usah deh. Kasihan juga, soalnya yang kasihan kan anaknya nggak tahu apa-apa. Agak shock sih sebenarnya ya, dengar berita belakangan ini tuh agak, aduh aku tuh sama anak kecil tuh Masya Allah ya gitu kan. Maksudnya ya mereka anak kecil, nggak punya dosa apa-apa, nggak tahu apa-apa, kok tega banget menyakiti anak kecil gitu kan. Menepikan pengemis yang tega membunuh anak kandungnya sendiri di Bekasi, inilah kisah miris MI, siswa kelas 4 sebuah sekolah swasta di Medan, Sumatera Utara yang dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya, Haryati, selama berhari-hari lantaran menunggak SPP 3 bulan senilai Rp180.000. Kasus ini pun viral setelah video yang memperlihatkan MI tengah belajar di lantai beredar luas di media sosial. Video itu diunggah oleh Kamelia, ibunda korban yang tidak terima anaknya diperlakukan diskriminatif oleh wali kelasnya. Aku pikir sekolah dia nangis, Mama Mesa malu duduk di bawah. Di mana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Kan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana, coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar. Namun nggak pernah. Nggak pernah, Bu. Karena kenapa saya lakukan, dan kali pertama ini bukan buat sekali ini anak saya itu dibuat trauma kan itu, karena sempat kemarin juga uang buku. Jadi akhirnya itu mungkin karena perkataan ya, oke saya maklum. Nah ini kan perbuatan, jadi saya ngerasa itu nggak lumrah lah untuk buat anak saya. Terkait kejadian ini, pihak Yayasan Pengelola Sekolah menegaskan jika tindakan menghukum siswa duduk di lantai bukan merupakan kebijakan yayasan, melainkan inisiatif pribadi dari wali kelas yang bersangkutan. Karenanya, pihak yayasan telah menjatuhkan sanksi kepada sang wali kelas dalam bentuk skorsing. Sementara Kepala Sekolah Juli Sari juga mendapat teguran karena dinilai lalai dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan guru tersebut. Tidak ada satupun kalimat yang keluar dari sekolah dan yayasan. Setiap siswa yang tidak membayar sekolah tidak boleh ikut pelajaran. Nggak ada itu. Saya tegaskan, tidak ada perintah itu. Sebenarnya antara orang tua sama sekolah tuh harus komunikasinya memang harus benar-benar dua arah gitu. Misalnya pasti namanya sekolah pasti ada kejadian-kejadian kayak gitu. Kita misalnya sebagai orang tua dan pihak sekolah harus komunikasi, misalnya setiap bulan atau apa, kita misalnya mengadakan rapat atau apa. Meskipun kasus ini pada akhirnya berujung damai dengan tunggakan SPP yang telah dilunasi oleh sejumlah donatur, toh Kamelia tetap memutuskan untuk memindahkan anaknya ke sekolah lain. Lantaran ia sangat kecewa dengan perlakuan yang menimpa putranya dan berharap tidak ada lagi anak yang lain yang mengalami hal serupa di masa depan. Lucunya, lewat sang kakak Yani, pihak keluarga juga meminta maaf atas kejadian yang viral itu. Masalahnya udah selesai. Ini anaknya, Pak. Mencuat-cuat dia. Bukan dia yang suaranya dia minta bukti. Boleh. Nah, masa ada hukumnya Pak anak sekolah nggak
ini Bang, hentikan semua aplikasi untuk menjelekkan sekolah ini. Kesalahan bukan dari guru, tapi memang adikku yang tidak tahu diri itu Bang. Hentikan saat ini juga aplikasi semua dari manapun itu. Aku mohon ini atas nama keluarga, aku minta maaf, kami malu sama keluarga. Sekolah sekarang kan muridnya banyak banget, gurunya juga sedikit, jadi pasti pengawasannya juga kurang. Harus ada kerjasama dari pihak di rumah, dari pihak orang tua, sama dari pihak sekolah. Berbeda dengan MI yang harus dihukum duduk dan belajar di lantai kelas karena tak mampu membayar SPP 3 bulan yang hanya berkisar Rp180.000. Bagai bumi dan langit jika melihat besarnya biaya sekolah, inilah sederet anak-anak selebritis dengan biaya sekolah yang fantastis alias super mahal. Amora Lemos, putri dari Diva Krisdayanti dan Raul Lemos, sempat mengenyam pendidikan sekolah dasar di High Scope Jakarta Selatan, sebuah lembaga pendidikan bertaraf internasional yang berasal dari Amerika Serikat. Di tahun 2023, biaya pendaftaran sebesar Rp78 juta dan SPP per bulan sekitar Rp7 juta. Berikutnya ada Mikaela, putri dari Nia Ramadhani dan Ardi Bakri yang bersekolah di British School, Jakarta, sekolah di bawah naungan Kedutaan Besar Britania Raya dengan fasilitas mewah. Biayanya berkisar Rp320 juta per tahun. Selanjutnya ada Rafathar Malik Ahmad, putra dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang bersekolah di SIS Jakarta yang juga bertaraf internasional dengan biaya sekolah berkisar Rp200 juta.